Penakluk. Itu nubuatannya Yesaya. Nah, untuk memahami nubuat ini secara benar, perlu diketahui kebenaran yang melatar belakanginya. Gak asal tarik kesimpulan saja. Tuhan manakah yang mengutus Yesaya? Dan apa maknanya istilah-istilah yang Yesaya gunakan? Baru bisa benarkan kita memahami nubuatannya secara utuh. Nah, Tuhan yang mana yang mengutus Yesaya? Saya dibimbing Tuhan dan diingatkan untuk membaca Matius 23 ayat 34 dan 35. 1, 2, 3. Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu orang-orang bijaksana dan ahli Taurat, sebab antara mereka akan bertemu dan mengajarkan yang lain akan mengajar di rumah-rumah ibadahmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat kepada mulai dari Habel yang kamu bunuh di antara tempat kudus. Nah, lihatlah, aku mengutus. Lidah siapa yang berbicara nih? Lidah Yesus. Lidah Yesus anak manusia. Jadi yang berbicara itu Kristus anak Tuhan. Mengilhamkan kepada Matius menuliskan. Jadi yang mengutus nabi-nabi itu adalah dari Habel sampai kepada Zakaria anak Berekia. Masih ingat isinya Alkitab saudara? Mulai dari Musa buku 1 sudah Habel. Terus ada nabi-nabi besar, ada nabi-nabi kecil. Ditutup oleh Zakaria. Habis Zakaria ada Maleaki barangkali ya. Semuanya itu diutus oleh siapa? Oleh aku. Siapa aku? Kristus. Sementara merasa diutus oleh Yahweh. Tolong disadari itu. Perbedaan alam pikiran itu. Dalam pikiran Kristus, aku yang mengutus nabi-nabi itu semua. Dalam pikiran nabi-nabi itu, kami diutus oleh Yahweh. Jadi harus benar kita membaca Perjanjian Lama di masa mendatang. Karena mereka merasa diutus oleh Yahweh, tetapi sejatinya diutus oleh Kristus anak Tuhan. Maka pengajaran mereka bisa dari dua sumber. Dari sumber Kristus, dari sumber iblis. Makanya dalam kitab nabi-nabi, saudara akan selalu menemukan ada kebenaran, ada kelancangan. Jadi kesimpulannya siapa? Yesaya diutus oleh Kristus. Yesus Kristus Alfa yang mengutus, termasuk Yesaya. Enak kalau kita mengerti cara berpikir nubuatan dan cara berpikir Tuhan. Dan satu catatan yang Anda bisa tarik kesimpulan dari sini. Yang diutus oleh Tuhan adalah Habel, terus nabi-nabi Yahudi sampai kepada Zakaria anak Berekia. Berarti sesudah mereka bukan nabi yang diutus Tuhan. Berarti sesudah mereka hanyalah nabi palsu belaka. Termasuk nabi yang dari gurun pasir itu. Yang sekarang mau berusaha menguasai Indonesia. Nah, sesudah kita mengerti skema ini, maka semua istilah yang dituliskan oleh Yesaya, kalau ada disebut Tuhan, ada Tuhan huruf besar, dia, aku, harus dipahami selaku Kristus. Begitulah saya dibimbing Tuhan untuk memahami nubuatan Yesaya itu. Lanjut. Lagi kita baca. Yesaya 41:1 pelan-pelan. Dengarkanlah. Pulau-pulau atau penduduk atau bangsa kepulauan disuruh mendengarkan Tuhan.
Dengar aku. Jangan pakai otakmu sendiri. Jangan pakai pikiranmu sendiri. Dengar aku, kata Tuhan. Ada bangsa-bangsa mendapatkan kekuatan baru. Mereka memiliki kekuatan lama dan baru. Berarti ada pengulangan serangan. Mari kita tampil bersama-sama, kata Tuhan, untuk berperkara. Kristus ada di pihak bangsa kepulauan itu, akan berperkara melawan bangsa-bangsa penyerang. Jangan ada pertanyaan yang keliru nanti. Lihat di sini. Yang datang menyerang Indonesia termasuk mereka. Termasuk orang sini. Apakah mereka dibimbing oleh Kristus? Tidak. Mereka beragama Kristen tetapi sejatinya tidak dibimbing oleh Kristus. Sebab kalau mereka benar-benar dibimbing oleh Kristus, gak akan mereka mau menjajah dan memperbudak bangsa-bangsa lain. Oke. Sekarang ayat yang lain. Ini juga saya temukan lagi ayat itu. Ya, Yesaya 41 ayat 5. 1, 2, 3. Pulau-pulau. Ujung-ujung bumi pun serangan itu begitu dahsyatnya sehingga bangsa kepulauan itu melihatnya dan menjadi takut. Bahkan serangan itu membuat ujung-ujung bumi pun bergetar. Mereka datang dan makin mendekat. Itu kejadian, sudah kejadian di masa lalu. Sekali lagi, bangsa manakah yang dimaksudkan oleh Kristus dalam nubuatan Yesaya ini? Lagi, Yesaya 42 ayat 10. 1, 2, 3. Nyanyikan. Baiklah mereka berseru. Baiklah mereka. Nah, ini gunanya kita ngerti istilah-istilah yang saya sebutkan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ada nyanyian baru, berarti ada nyanyian lama. Di sini, di sepanjang zaman, ada Yesaya berdiri. Ada nyanyian lama katanya. Ada nyanyian baru. Nyanyian lama itu sebelum Yesaya. Nyanyian baru sesudah Yesaya. Begitu cara memandangnya. Tuh. Nyanyian baru bagi Tuhan Kristus. Nyanyian baru dan lama dipisahkan oleh zaman Yesaya. Lama adalah bagi Yahweh, Tuhannya Yahudi. Yang baru bagi Tuhan Kristus yang mengutus Yesaya. Nyanyian baru bermakna apa? Injil Kristus. Jadi Kristus dipuji-puji dari ujung bumi pun. Bukankah Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi? Nyanyian baru itu Injil. Nyanyian lama itu apa? Agama Yahudi perjanjian lama. Nah, pada zaman akhir Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Ada ayatnya. Tuhan menganggap itu adalah Papua. Sebagian. Pikiran Tuhan saya nggak tahu. Tapi secara geografi, kalau kita ambil di sini Yerusalem, kalau kita lihat ada bulatan bumi dari Yerusalem ke Papua jaraknya sekian. Dari Yerusalem ke Argentina, ke Amerika, ke Jepang, masih lebih jauh yang ke Papua. Nah, itulah pemahaman beberapa orang hamba Tuhan. Jadi Papua itu ujung bumi. Nyanyian baru itu Injil. Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Nah, ayat 11, 42.
Baiklah padang gurun, baiklah memberitakan Injil. Pujian bagi Tuhan itu Injil dari pulau-pulau. Di pulau-pulau itu ada padang gurun, betul? Ada kota, desa, ada bukit batu, sampai kepada gunung-gunung. Akan tiba masanya seluruh penduduk pulau-pulau itu memberi penghormatan kepada Kristus. Pujian bagi Kristus atau Injil. Injil kerajaan sorga, bukan agama Kristen. Itu yang mau diberitakan di pulau-pulau itu. Diberitakan di seluruh pulau-pulau itu. Itulah pujian bagi Kristus. Maka pulau-pulau itu menjadi tempat kemuliaan bagi Kristus. Dan satu kata kunci sebetulnya ada di sini. Di negara kepulauan yang banyak itu ada saja padang gurun, ada saja kota-kota, ada saja bukit batu, ada saja gunung-gunung. Tetapi yang didiami Kedar. Siapa Kedar? Nih, baca Kejadian 25:13. 1, 2, 3. Kedar. Muhammad itu keturunan Kedar. Jadi Kedar ini menunjukkan kepada Islam. Dari 7 negara kepulauan tadi yang saya sebutkan, yang banyak Kedarnya hanya Nusantara. Jelas sekali maksudnya. Nusantara itu proses Kristus sendiri. Muhammad mengaku keturunan Ismail, itulah Islam. Dan hanya di Nusantara yang banyak Kedar. 3 ciri ini dipenuhi oleh Nusantara. Bangsa kepulauan Nusantara mengalami pengulangan ancaman. Nanti kita lihat catatannya, ada penduduk Kedar hanya Nusantara. Bangsa yang mana yang Kristus maksudkan semakin nyata nanti. Mari kita lihat, apakah Nusantara itu? Ini ada tapal batas. Di sini ada masa lalu. Di sini ada pengulangan serangan. Ada Hindu, Buddha, Islam, Illuminati, Eropa, Cina, menguasai Indonesia sepenuhnya, menguasai Nusantara sepenuhnya. Lalu terjadi proklamasi 17 Agustus. Lalu Indonesia menegakkan ketuhanan yang dia cinta damai. Indonesia menolak spiritualitas bangsa Indonesia. Rupanya ada pembinaan khusus sejak dari Allah. Ada pembinaan khusus oleh Tuhan yang benar. Jadi Nusantara itu sejak dahulu kala sudah ditentukan Tuhan, bukan dipilih. Tuhan gak milih-milih bangsa. Nusantara ditentukan oleh Tuhan untuk di tempat itu pujian-pujian dipanjatkan buat Tuhan. Jadi jelas dia di Nusantara itu dibina khusus oleh Raja Damai, sehingga bangsa Indonesia dia cinta damai. Dan sejarah menunjukkan 27 batalion pemelihara perdamaian PBB selalu diundang. 1956 sampai sekarang pun sudah 27 batalion. Garuda. Dan di Indonesia terjadi ateisme, ditolak habis-habisan menjelang. Sering terbang, ada yang pernah terbang naik Singapore Airlines, naik Etihad, naik segala macam. Nggak ada doa-doa persiapan terbang.
hanya di Indonesia. Jadi spiritualitasnya memang kuat di Indonesia. Kenapa ada pembinaan khusus? Nusantara cinta damai. 3 abad di Bapak. Spiritualitasnya bagus. Cut-off-nya di sini. Dijajah. Lalu mau diulangi penjajahan itu. Serangan. Setelah proklamasi, sekutu menyerang. Pemberontakan komunis terjadi. DITIINII. Yang terbaru 2016. Demo berjilid-jilid. Ekspansi Cina. Radikalisme, koruptor. Semua nyerang. Jadi jelas sekali nubuatannya Yesaya tentang Nusantara. Tetapi agenda Kristus apa? Nusantara harus tempat kemuliaanku. Oke. Sedikit boleh kita baca bagiannya. Yesaya 9 ayat 5. 1, 2, 3. Sebab Raja Damai yang sudah membina Nusantara itu dan digenapi di Indonesia. Jelaslah Kristus melalui Yesaya memaksudkan dengan bangsa kepulauan itu Nusantara. Di Filipina hanya sedikit bedanya. Realisasi pengulangan serangan oleh bangsa-bangsa dan Kristus tampil bersama-sama. Itu selalu terjadi. Sekali lagi kita baca ini. 1, 2, 3. Dengarkan. Aku berdiam diri, hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang berdebat, kemudian meninggalkan mereka adalah bersama-sama. Jadi jelas agenda Kristus. Ini pengulangan lagi. Upaya Islamisasi yang gagal terus-terusan. Ada Piagam Jakarta, ada NII, DITI, Masyumi, PSI, P3. Yang terbaru itu FPI, HTI, Hizbut Tahrir, dan sebagainya. Gagal terus, gagal. Jadi ada 2 agenda. Agenda anti Kristus ada di sana, ada agenda Kristus di sini, dan Yesus Kristus mengembangkan satu umat buat dia. Kaum Injili. Yang di gereja-gereja besar nggak ada pemahamannya, nggak ada. Lihatlah upayanya khilafah itu. Ini Jakarta 2 Juni tahun 2014. Tahun 2014. Kita sudah di sini, Ini di sini enggak. Di sini enggak ada tulisan yang kecil ini. Jadi mereka bernafsu menguasai dia. Dianggapnya ini udah bagian mereka. Menuju pulau Juni 2000. Mereka mau bikin pertemuan lagi di Gelora. Sampai sekarang nggak berhasil kan? Sudah 8 tahun lewat. Dan spanduk yang sebesar begini, ini dipotret oleh Ibu Ning di Kebon Jeruk. Dia lewat situ, dia lihat spanduk, dia potret. Sorenya udah nggak ada. Sorenya diturunkan. Apa yang terjadi? 2016, 4 November. Di sini ada jin Arab berusaha membangkitkan kekacauan besar-besaran supaya Jakarta menjadi Syria. Ini 4 November. Saya ada di rumah melihat berita-berita. Di sini udah Illuminati, pantai barat Kalimantan, pantai timur Sumatera, itu udah mereka miliki sekarang dengan perusahaan-perusahaan perkebunan dan sebagainya. Di sini Illuminati mau mencaplok Papua.
pada tanggal ini sudah ada 2.500 pasukan marinir Amerika standby di Australia sini. Dan kalau yang di Jakarta terjadi huru hara, mereka akan mendarat di sini di Capok. Mereka sudah menyewa pangkalan militer di Australia dan parkir pesawat terbang tempur Amerika dalam jumlah yang cukup banyak. Segala kekuatan angkatan udara Indonesia kalau berani mempertahankan Indonesia akan dihabiskan dalam hitungan jam saja. Itu serius waktu itu. Waktu itu ada saat yang sangat genting. Tapi orang-orang nggak tahu. Saya yang mengerti karena saya menerima intelijen ini. Nah, inilah kegentingan pada tanggal 4 November. Ingat nggak tuh 4 November? Demo besar-besaran. 4.11. Sesudah itu ada 4.12. Kan nomor cantik semua tuh. 4.11, 2.12. Waktu Pak Jokowi jalan-jalan di tengah hujan, yang mana itu? Yang Desember atau November? Hah? Yang katanya 7 juta demonstran. 212. Dia jalan itu pasti digerakkan oleh malaikat Tuhan. Nggak apa-apa, jalan aja kok. Pakai payung. Yang kalang kabut itu, yang kalang kabut itu pengawal ya. Berjalan di tengah demonstran. Kalau datang disergap begini, siapa yang bisa tangkis? Tapi itulah cara Tuhan menunjukkan. Presiden itu dilindungi. Agenda Tuhan harus terjadi di Nusantara ini. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri. Kamu diam-diam aja, pulau-pulau. Aku yang berperkara dengan mereka. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan. Dan kekuatan baru yang paling dahsyat sekarang sedang menyerang Indonesia. Namanya COVID. Supaya saudara tahu, agenda Tuhan atas NKRI harus menjadi landasan kemuliaan Tuhan. Agenda antikristus tentang NKRI harus kita hancurkan habis-habisan. Makanya di Indonesia inilah berkecamuknya pertarungan kuasa yang sangat dahsyat itu. Makanya di Indonesia ini terjadi yang namanya urusan vaksin ditekan-tekan habis-habisan. Kita dijajah oleh mereka. Dan mereka menunggangi unsur-unsur jahat yang di Indonesia ini. Menunggangi tengkulak-tengkulak vaksin. Menunggangi tengkulak-tengkulak obat-obatan. Dan disihir semuanya. Sehingga apa? Yang berlaku hanya harus vaksin. Harus vaksin. Makanya udah disebarkan Bang Iman kertasnya. Ya, nanti dibagikan nanti. Traktat itu saya tuliskan. Jangan kita buta. Bukan vaksin yang melindungi kita. Ada banyak cara. Anda mau menghindar dari penyakit itu, dari virus itu, empon-empon juga bisa menyelamatkan. Ada yang pakai air garam dikumur-kumur. Ada yang pakai uap air. Kita disihir seolah-olah vaksin yang benar. Ibu Murni berapa kali didatangi rumah kami. Udah. Kita kan bagian ini. Pak, kita punya hak. Hak kita diinjak-injak. Hak untuk memilih sendiri pengobatan kita. Itu tercatat dalam Undang-Undang Nomor 36. Pertahankan itu. Lihatlah gejala-gejala yang menyusul. Tahun 1999 TNI populerkan damai itu indah. Siapa pernah lihat spanduk lebar-lebar itu? Ya. Di seluruh Indonesia ada itu. Di seluruh Indonesia ada. Di markas-markas Kodim dan Korem ada. Berarti apa? Raja Damai itu sudah memesankan itu. Nubuatan itu akan dia mau berjilid-jilid, udah ini Anda baca sendiri deh. Dan konyolnya para demonstrasi mengatakan, ini demonstrasi damai Pak Polisi, ini demonstrasi damai. Kata Yesus, menurut ucapanmu harus terjadi.
Ajaib. Jadi jelas sekali pengendalian oleh Raja Damai dan malaikat-malaikatnya. Ya, Yesaya 51 ayat 5, 1, 2, 3. Dalam pulau-pulau itu akan beroleh keselamatan, pulau-pulau itu beroleh kelepasan. Kristus akan memerintah bangsa-bangsa dimulai dari Nusantara. Dan ini akan terjadi dalam sekejap matanya Tuhan. Bagaimana sekejap matanya Tuhan? Dengan Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Siapa mau baca itu? Ada. Mari baca. Wahyu 20 ayat 1. Ya. Iblis dengan malaikat-malaikat yang akan dikurung dan tidak dapat lagi mengganggu penginjilan. Bahkan penginjilannya sudah dipermudah. Bukan mengajak semua orang Indonesia jadi Kristen, bukan. Bukan mengajak semua orang Indonesia menjadi kaum Injili, bukan. Penginjilan kita dipermudah. Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Gak ada lagi risiko. Kalau ada lagi yang masuk penjara, ya itu karena kekeliruannya masing-masing. Kan kita udah bilang sebetulnya, mulai sekarang tuh penginjilannya Tuhan yang Maha Esa aja. Masih di bawah juga yang ekstrim-ekstrim. Kasihan kawan-kawan itu. Berdoalah untuk mereka terhibur tidak. Dan saya atas nama kasih, saya tidak mau menghukumi mereka. Mereka sudah dapat hukumannya. Biarlah kita masih akan terus membela dengan membayar pengacara. Pengacara-pengacara itu dibayar loh. Mereka butuh transport ke sana sini. Mereka butuh waktu. Dalam waktu dekat nanti saya akan umumkan siapa mau sumbang untuk pengacara, ditaruhlah itu sumbangannya di tempat Kak Linca. Nggak dipaksa. Iblis dengan malaikat-malaikatnya dikurung, tidak dapat lagi mengganggu penginjilan. Masih mau baca ini 600 sebelum Kristus melalui Yesaya, bangsa kepulauan diagendakan menjadi bangsa kemuliaanku. Iblis belum tahu yang Kristus agendakan itu. Pada saat Yesaya menuliskannya pada 630 sebelum Kristus, iblis gak tahu. Dia sudah ngintip tuh. Yesaya nulis, ini apa sih? Ini namanya Nabi menulis pulau-pulau, apa maksudnya nih? Dia nggak tahu. Dia tidak ngerti. Baru sudah Gajah Mada mempersatukan Nusantara dengan sumpah palapanya, iblis sudah sadar. Iblis sadar akan agenda Kristus. Iblis mulai menyusun agendanya, menggerakkan malaikat-malaikatnya untuk memecah belah Nusantara. Penguasaan iblis langsung atas Nusantara. Ada animis Hindu Buddha ditambah dengan gerakan Islam, 9 wali yang melakukan penyebaran agama Islam dengan pemusnahan ras, genocide, kolonial Barat, Illuminati, Cina, terus. Pengepungan pertama terjadi sebelum 1945, pengepungan ulangan terjadi sesudahnya, lalu iblis dicobaskan ke dalam kurungan 1000 tahun. Disitulah selesainya kontes itu. Dalam milenium terakhir ini, Indonesia akan dibentuk menjadi bangsa kemuliaannya Kristus. Itulah agenda Kristus bagi bangsa Indonesia. Walaupun ada juga agenda iblis.
Dari yang banyak mengerti dituntut lebih banyak. Dari pemahaman tentang ini terjadilah ini. Itu sebabnya kita berdoa di sini senantiasa. Dan yang mengerti ini semuanya kaum Injili. Mana ada gereja-gereja mengerti, yang besar itu mengerti. Kalaupun saya kasih ceramah sama mereka juga, mereka kan menolak. Jadi kaum Injil yang diandalkan oleh Tuhan mengawal agenda itu, maka kita akan terus berdoa untuk urusan itu. Apakah sudah waktu? Akhirnya oleh jiwa Pancasilais, sisi spiritualitas, rakyat berkarakter bagus dibangun oleh Kristus dengan mengembangkan kaum Injili menjadi teladan, lalu ke Esa kita kampanyekan terus. Kita kaum Injili dalam keseharian kita harus terus berdoa bagi bangsa ini, bagi kesuksesan agenda Kristus. Indonesia harus menjadi bangsa kemuliaannya. Mari kita tunduk kepala. Saya mau berdoa menutup acara ini untuk kemudian dilanjutkan kembali oleh Ibu Rosiana. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, kami sudah selesai merenungkan pikiran-pikiran Tuhan yang Engkau sampaikan kepada Yesaya menjadi nubuatan atas bangsa kepulauan ini. Dan kami berbahagia Tuhan, kami mengetahui bahwa Yesus pihak NKRI, bahwa betapapun hebatnya serangan-serangan unsur-unsur luar yang sifatnya antikristus itu, mereka tidak akan berhasil. Pada saatnya dengan sekejap mata mereka akan dihentikan, yakni kalau iblis dan malaikat-malaikatnya dijebloskan ke dalam jurang maut. Kami mengerti apa Bapak, sudah dekat waktunya iblis dijebloskan, dan sesudah itu kami lebih bebas lagi menginjil. Namun sejak sekarang ya Tuhan, berilah kepada setiap pribadi kami yang sudah menyimak pemaparan ini, baik secara langsung dalam ruangan ini atau di luar ruangan ini, atau yang menontonnya kelak. Kiranya Engkau lebih banyak lagi pendoa-pendoa syafaat untuk agendamu boleh dilaksanakan secara sempurna. Terima kasih Bapak yang Maha Mulia. Itulah doa-doa kami pada kesempatan ini. Kami sudah memanjatkannya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Rosdiana. Terima kasih Pak Antonius.